ibadah, suka berbuat hobinya zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Hobinya hadir di majlis taklimnya Nabi Musa alaihi salam. Di mana Nabi Musa ngajar, si adik bakal ikut menyimak kajian. Oleh karenanya kita si adik di hadapan Nabi Musa dan masyarakat sekitar sungguhlah api, namanya harum. Jadi si kakak sama si adik ini beda. Suatu saat di Bani Israel diserang yang namanya wabah, ya semacam corona begitu ya. Ashabahumut ta'un, dan kita telah ketahui bersama ya, kalau namanya pandemi pasti memakan korban jiwa yang amat berat. Salah satu korbannya yaitu kakak beradik tersebut. Kakak beradik tersebut wafat secara berjamaah, wafat secara bersamaan lantaran wabah ganas yang menyerang pada saat itu. Saat diumumkan kabar wafatnya kakak beradik tersebut dan kabar wafatnya telah sampai di telinga Nabi Musa alaihi salam, terlintas di benak dan pikiran Nabi Musa alaihi salam bahwasanya si kakak yang tukang maksiat bakalan disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala di neraka. Adapun si adik yang ahlu taat, sering taat, bakalan diguyur rahmat di surganya Allah. Itu yang terlintas di pikiran dan di benak Nabi Musa alaihissalam. Gak berselang lama, tiba-tiba datang pesan dari Allah Subhanahu wa taala untuk Nabi Musa alaihissalam. Faqala Allah ta'ala li Musa, ya Musa, ma khatara bi balika khata'un kabir. Wahai Musa, katanya Allah Subhanahu wa taala, apa yang terlintas barusan di pikiranmu sungguhlah amat salah besar. Innal ladzi dhanantahu fil nar fa innahu fil jannah wal ladzi dhanantahu fil jannah fa innahu fil nar. Musa, ketahuilah si kakak yang kamu kira bakalan dimasukkan ke neraka sekarang berada di surgaku. Sementara si adik yang kamu kira di surga sekarang berada di nerakaku. Kaget Nabi Musa alaihissalam. Ini bagaimana ceritanya ya Allah? Dakhalal jannata man ashab wa dakhalan nara man ata'at. Wahai Allah, bagaimana ceritanya ini? Si tukang maksiat masuk neraka, masuk surga, tukang taat masuk neraka. Bagaimana ceritanya? Ini kok bisa? Kemudian Allah menjawab, wahai Musa, memang betul si kakak tukang maksiat, hobinya maksiat kepadaku, katanya Allah Subhanahu wa taala. Tapi ketahuilah wahai Musa alaihissalam, tatkala si kakak siluman dari mabuknya sadar setelah meminum minuman keras, dia bersihkan sekujur tubuhnya, dia wangikan seluruh tubuhnya. Kamu tahu kemana si kakak yang tukang pemabuk tadi? Dia pergi mengunjungi ibunya. Masya Allah. Kemudian dia beri hadiah ibunya. Kemudian dia tanya ibunya, wahai ibu, ngomong-ngomong si ibu sudah sakit dan sudah ditanya sama si kakak yang pemabuk, wahai ibu, hari ini pengen makan apa? Saya si kakak siap memasakkan makanan kesukaan ibu. Masya Allah. Zaman dulu nggak ada gojek, nggak bisa pesen ya. Ibunya kalau ingin nasi itu dia harus buat sendiri. Dibuatkan makanan
kesukaan ibunya. Nggak cuma sekedar dimasakkan, tangan kanannya menyuapkan hasil masakannya ke mulut ibunya dan disuapkan dengan cara yang halus, dengan cara pelan-pelan. Ditunggu ibunya selesainya. Itu tangan kanan yang nyuapin, tangan kirinya sibuk dicitin si ibu. Masya Allah. Ini pemabuk bisa begini ya. Kadang-kadang orang nggak mabuk dan bisa begini ya. Nggak pernah libur di wajah si kakak, senyum terus di hadapan ibunya. Bahkan maaf-maaf kalau ibunya buang air besar, ibunya buang air kecil, yang bagian mulai kopi adalah si kakak. Dan si kakak membersihkan kotoran si ibu tanpa ada rasa jijik sedikit pun. Oleh karenanya si ibu senang kalau si kakak ada di rumah. Katanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, awalnya aku gedek sama si kakak karena dia rajin maksiat kepadaku, tapi karena dia berhasil menghilangkan hati ibunya, aku Allah Subhanahu wa Ta'ala Rabbul Izzah juga ikutan hilang terhadap si kakak. Nggak jadi gedek Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini sejalan dengan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man asbaha murdiyan li walidayh muskhitan li fa ana anhu sahib ridallah fi ridal walidayh. Oleh karenanya saat wabah ganas menyerang, sebenarnya si kakak ini hambaku yang durhaka kepadaku, tapi karena dia berbakti pada ibunya, mencatat dia sebagai hambaku yang berbakti pula kepadaku. Oleh karenanya walaupun dia tukang maksiat, sekarang dia menikmati surgaku. Man barral walidain wa aqali katabtuhu barra. Sementara si adik memang fitrahnya soleh, tapi ibunya ditelantarkan bertahun-tahun dalam keadaan sakit dan lumpuh. Jangankan ngasih hadiah, jangankan masakin, jangankan mijetin, jangankan ngebokin, main atau menjenguk saja nggak pernah. Si ibu gede udah dibesarkan, padahal membesarkan si adik taruhannya nyawa dan darah, namun nggak ada balasan dari si adik, nggak ada bakti si adik terhadap ibunya. Katanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, awalnya aku girang sama si adik, tapi karena dia bikin gedek hati ibunya, aku Allah Subhanahu wa Ta'ala ikutan gedek sama si adik. Ini sejalan dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, man asbaha murdiyan li wa muskhitan li walidayh fa ana anhu sahib suhtullah fi suhtil walidayh. Oleh karenanya saat wabah berkecamuk, si adik wafat, sebenarnya dia hambaku yang berbakti kepadaku, tetapi lantaran dia durhaka pada ibunya, aku tulis dia sebagai hambaku yang durhaka pula kepadaku. Oleh karenanya walaupun amalnya banyak, sekarang dia sedang disiksa di neraka. Man barrani wa adal walidain katabtuhu. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan pada malam kali ini. Moga-moga manfaat. Amin. Insya Allah pulang dari majelis ini semakin meningkat baktinya kepada kedua orang tua. Kalau bisa orang tuanya dipijitin, kalau bisa dimasak. Kemudian bisa saya sampaikan kurang lebihnya.